Allah tidak membebani tugas kewajiban agama seseorang kecuali dengan kemampuannya. Sing dipahami niku. Nek kira-kira membebani ya aja nganti napa utang. Memahami ngoten niku. Aja membebani. Nek kira-kira dia nanti dengan hutang itu akhirnya bebannya menjadi apa? Berat, ya jangan sampai ikut korban sambil apa? Hutang. Tetapi apa dia hutang itu sebenarnya hutang itu uang sudah menjadi miliknya siapa? Dirinya sendiri. Cuma yang harus dipahami apa? Allah tidak membebani dalam soal agama di luar kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak serta ibu-ibu, teman lama, ini yang teman lama lebih dari 70%. Artinya dulu sudah pernah ketemu semua, hanya beberapa tahun, mungkin setahun, dan nyuwun pangapunten saestu, pendak-pendak saya dihubungi itu, kadang-kadang akan kemana ngoten. Lah ini pun mboten iso wangsulan akan kemana gitu. Akhiripun bertemu Bapak Ibu semuanya sesuai dengan permintaan terkait dengan kurban ya. Kita bahas terlebih dahulu awal permasalahan, tapi saya ambil dari buku tanya jawab tentang kurban. Sudah dikirim lewat WA, saya bacakan. Saya bacakan, lantas nanti dipahami bersama-sama. Jadi nanti modelnya, problemnya apa, terus kita jelaskan. Ini ada 15 macam, insya Allah nanti selesai dalam waktu ya setengah jam, yang lebih dikit ya. Setengah jam insya Allah selesai. Yang pertama, kalau ikut kurban itu yang menyembelih sebaiknya siapa, kan gitu. Jawabnya disembelih sendiri oleh yang kurban. Itu yang paling apa? Yang paling bagus, paling utama. Jadi paling utama orang berkorban itu menyembelih sendiri. Pertanyaannya, kalau tidak berani bagaimana? Jawabnya boleh mewakilkan. Ngerti nggih? Dah ketemu itu, dah ketemu. Kenapa ini perlu dijelaskan seperti itu? Yang kita khawatirkan kalau terus ada yang berpendapat, kamu kok mewakilkan toh? Tidak sah lu. Lah ini yang apa? Yang tidak boleh, toh? Jadi mewakilkan itu apa? Boleh. Kalau ada kata-kata boleh, tidak harus, gitu? Tidak harus mewakilkan. Jadi kalau punya keberanian disembelih sendiri, kalau tidak sanggup mewakilkan, sampun. Ya, kedua, pelan-pelan nih, tak kula urutke persis. Daging kurban niku lembagi kapan? Diusahakan daging kurban itu dibagikan tanggal 10, 11, 12, 13 apa? Dzulhijjah. Jadi minimal dari panitia atau dari sohibul kurban. Kalau ada panitia berarti panitia itu sudah diberi mandat, diberi lintiran apa? Lintiran kewenangan oleh siapa? Sohibul. Jadi kalau di sini ada istilah panitia, berarti panitianya sudah mendapatkan
lintiran itu ya. Bahasa Jawa ini kok lintiran gitu. Delegasi, delegasi. Ini Bapak saking PU pusat nih. Adikku sudah mendapatkan delegasi untuk menjadi orang yang nanti mengatur hewan kurban. Jadi kalau dia sudah di panitia sudah diberi tugas seperti itu, maka dia minimal tanggal 13 sudah diserahkan kepada yang berhak menerima. Nek le makan itu mundur apa-apa. Ning le nyerahke paling akhir tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Nek sesuk le tanggal 10 kan harinya Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Sabtu sore ngasar hendaknya sudah seluruhnya sudah tidak terpegang oleh siapa? Panitia. Di kampung saya pernah begini, Pak. Hari raya kurban itu sing mudik niku luwih saka 10 kakak. Lah, piye coba nek pulang gimana? Nah, akhirnya dititipkan di rumah saya. Jadi saya itu mendapat titipan daging apa? Kurban. Tetapi panitia sudah mengikrarkan kepada yang berhak menerima karena dia pulang mudik. Ya sudah diikrarkan. Ini mendapatkan daging kurban dari panitia. Kami panitia mendapatkan tugas dari siapa? Sohibul kurban. Namun berhubung panjenengan posisi di luar kota, besok bisa diambil, tapi sudah terjadi ikrar penyerahan daging kurban. Sampun, pelan-pelan. Kita lanjutkan. Ya. Soalnya kalau lebih dari tanggal berapa? 13, nilainya sudah tidak nilai apa? Kurban, menjadi nilai apa? Sedekah. Itu ada perubahan nilai. Sampun. Daging itu awalnya menjadi milik sohibul kurban gitu. Ketika sudah di apa? Ketika sudah disembelih, maka sohibul kurban boleh mendapatkan paling banyak seberapa? Sepertiga paling banyak. Apabila tidak menerima tidak apa-apa, tapi disunahkan walau barang hanya satu apa? Iris untuk dimakan dirinya. Tapi kan ada yang saya tidak silahkan seluruhnya dibagikan, ada yang seperti itu, ya. Dan lebih diutamakan untuk fakir miskin. Fakir miskin iki sing ora tau pethuk. Napa ora tau pethuk sinten? Ora tau pethuk daging itu yang lebih diutamakan. Maka yang fakir miskin itu catatannya minimal 2/3. Minimal 2/3 diusahakan. Ya. Menjual boleh enggak menjual? Wah, panitiane kokean daging didum napa? Didum gitu lah. Turah gitu. Ini ada satu ulama yang membolehkan, namanya Hanafiyah. Ya, pendapat Hanafiyah itu boleh, tetapi hasil penjualannya tetap harus diberikan kepada fakir miskin. Gitu nggih? Tidak boleh kembali kepada sohibul kurban, kuncinya di situ. Tapi kalau yang lain-lain tidak boleh. Walaupun dijual ditukar lagi tidak boleh. Tetap harus apa? Segera seluruhnya dihabiskan. Bapak Ibu, kalau di negara kita Republik Indonesia awake dhewe nggih ngemong kono ngemong ini ngoten nggih pokoke kudu jembar napa. Nah, dan sing penting ampun kleru, nek kleru nggih mboten kepareng. Tapi kalau pendapat nanti bisa dimusyawarahkan supaya tidak terjadi permasalahan di dalam masyarakat. Maka nanti kalau pendapat ini yang saya sampaikan ada yang berbeda pendapat tidak apa-apa. Nanti kita sampaikan. Kulit, nah saat ini kulit. Kulit niku termasuk sing dikorbankan apa mboten? Termasuk yang dikorbankan atau tidak? Oh berarti korban ki ya ada kulitnya, ada kepalanya, ada kakinya, ya ada buntutnya, ada ekornya. Berarti kulit itu yang dikorbankan. Maka jika dengan pertimbangan tertentu karena tidak bisa mengelola gitu, lantas panitia memutuskan untuk dijual, jawabnya boleh, tetapi tetap diberikan kepada fakir miskin, tidak kembali kepada sohibul kurban. Intinya ngoten niku, ngoten nggih? Ngoten niku. Ya. Nek sohibul kurban pengen buntut angsal mboten? Boleh. Boleh. Dadi aku kok buntut. Ning sing penting ketika ketika dihitung tidak boleh melebihi 1/3. Kuncinya begitu. Kula caosi nganu nggih, kula cali gambaran.
Umpama wedhus regane 3 yuta. Iki gambaran nggih. Nek jenengan mangke dadi panitia. Wedhus regane pira? 3 juta. Berarti nek cara dihitung duit, gitu, dihitung duit, maka sohibul kurban ki entuk rega pira? 1 yuta. Nek cara dihitung duit, nek cara hitung-hitungan. Dilalah sohibul kurban iki sesuk kepalane nggo aku ya, kuwi. Kepalane nggo sapa? Sohibul. Sebabnya liyane moh kabeh. Liyane napa? Moh kabeh. Nek dipecah ya le ngatur mboten napa? Mboten saged. Umpama kepala niku dienggo sohibul ya diitung. Le ngitung pripun? Umpama kepala iki dikira-kira rega 250 ming umpamane. Kepala wedhus umpamane gitu. Berarti engko bagiane kambing diprediksi sekitar seharga 750. Kowe jangan melebihi 1/3. Ngoten niku hitung-hitungane. Nggih, hitung-hitungane. Nggih, yang penting panitia mensepakati kenapa dia minta sampai kepala itu karena tidak ada yang mau apa? Mengelola. Ning nek dari masyarakat mau mengelola, ayo dipecah didum dadi telu. Nggih niku pancen sepertiga ngoten niku pun rampung gitu. Lanjut. Bolehkah arisan kurban? Arisan kurban. Nggih. Ngeten. Panjenengan sami padane utang bank, nggih, utang bank. Utange 10 yuta. Pas utang bank 10 yuta, sis terjadi akad simpan pinjam, bar tanda tangan utang 10 yuta, duit 10 juta niku ndak sinten? Duit 10 juta niku ndak sinten? Ndak sing utang, gitu. Nggo tuku pit angsal mboten? Boleh. Nggo benake omah angsal mboten? Nggih. Sing penting sing utang ki ndek kewajiban nyaur ning gone lembaga keuangan kita. Maka sebagian ulama membolehkan utang duit dienggo melu napa? Kurban sebabnya duit wis ndeke-ndeke. Wis berdasarkan DE apa? DE. Tetapi harus tahu, yang harus dipahami apa? Yang harus dipahami adalah Allah tidak membebani tugas kewajiban agama seseorang kecuali dengan kemampuannya. Sing dipahami niku. Nek kira-kira membebani ya aja nganti napa? Utang. Lima hami ngoten niku. Aja membebani. Nek kira-kira dia nanti dengan hutang itu akhirnya bebannya menjadi apa? Berat, ya jangan sampai ikut korban sambil apa? Hutang. Tetapi apa dia hutang itu sebenarnya hutang itu uang sudah menjadi miliknya siapa? Dirinya sendiri. Utang duit nggo mantu entuk mboten nggo mantu. Entuk. Utang duit nggo tuku lemah? Entuk. Gitu? Bisa dipahami ngoten nggih? Cuma yang harus dipahami apa? Allah tidak membebani dalam soal agama di luar kemampuannya. Pak ajeng derek korban mboten. Aku ra melu sik yo, aku tahun niki ki angsurane 12 juta ben sasi. Piye kuwi? Kudune korban mboten niku. Nek ngangsur 12 juta kuat. Korban tadi piye niku coba. Iya, maka dari itu. Ya, gitu. Maka di sini ada catatan Bapak Ibu-ibu. Kalau mampu ada yang berpendapat hukumnya wajib, tapi juga ada yang pendapatnya tetap sunat muakkad nggih. Mayoritas itu pendapatnya tetap sunat napa? Muakkad. Jadi arepa mampu nek pancen ora korban ki ya ora entuk dituding dosa mboten kepareng nggih. Hukumnya napa? Sunat muakkad. Memang ada yang punya pendapat apa? Wajib, tapi mayoritas umat Islam di Indonesia itu menghukumi arepa mampu hukumnya apa? Sunat muakkad. Terus kesimpulannya, apabila arisan kurban tidak dilarang tetap hukumnya apa? Sah. Intine ngoten niku. Maka didiskusikan. Ini niki kula saking buku niki kula beto bukunipun. Hasil dialognya para ulama gitu. Menyembelih korban untuk istri yang telah meninggal dikarenakan nazar dan suaminya mampu, maka wajib ditunaikan dan keluarga tidak boleh makan daging kurbannya disebabkan korban itu seluruhnya. Tadi ngeten, padahal ada seorang istri bilang begini, aku tahun depan pokoknya aku pengen kurban. Pengen apa? Kurban. Dilalah rung ketuk tahun depan dia apa? Meninggal. Bapaknya kondisinya mampu loh Pak.
Kondisinya apa? Mampu. Dia meniatkan kurban untuk siapa? Istrinya karena apa? Nadar. Karena nadar niku komplit sak buntute karo sak napane? Sak ndase, maka ulama berpendapat gandeng nadar maka keluarganya tidak boleh ikut makan. Ngoten nggih? Ming khusus sing nadar. Nadar tur mampu, nggih, sampun. Berikutnya nggih. Saniki pripun nek nadar ning suaminya ndak mampu? Wah, biyen pas aku tahun depan arep kurban, niku duite akeh, Pak. Alhamdulillah maaf nggih, kena musibah, Pak. Gusis, Pak, entek tenan, Pak. Bar gusis istrine sedo. Bapakne yo kentekan duit tenan. Nek entek dite tenan maka tidak diwajibkan. Ngoten nggih? Jangan dipaksakan. Arep nadar nek randidit tenan kondisinya tidak mampu maka tidak wajib ditunaikan. Nah sakniki sing berbeda pendapat ten mriki, sing beda pendapat. Nah ini nek ten Indonesia kudu sithik eding niku ten mriki niki. Pripun nek mboten nadar, mboten tau weling, ning tiba-tiba istrinya meninggal. Yud awake dhewe pengen kurban atas nama istrinya. Nah, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama tidak perlu ditunaikan karena tidak diperintahkan. Yang kedua boleh karena mengambil. Dulu Nabi pernah mengatakan, aku sembelih dua, satu untukku, satu untuk umatku. Nah umatku termasuk yang meninggal. Akhirnya ini dipakai sebagai dalil untuk apa? Bahwa atas nama yang sudah apa? Meninggal itu apa? Boleh. Hanya ulama berbeda pendapat. Sing niki mboten dienggo ngono nggih. Ora dienggo napa? Heeh. Kula ndelok ten kampung-kampung sing ditulis ten masjid niku, meh pendak masjid kuwi ana dalam kurung almarhum. Sebabnya niku dhek kepengin berbakti kepada orang tua lantas diikutkan apa? Kurban. Tapi apakah ada perintah langsung? Mboten nonton. Perintahnya mboten nonton. Aning niki karena di Indonesia kita ada berbeda pendapat, saling menghormati satu dengan yang lain. Nonton nggih? Pilih mangkaten ingin saged kula aturaken wonten galap gangsulipun atur nyuwun pangapunten menawi wonten pamundhutan pirsa monggo mbok pilih sampun kaanggep cekap kula nggih nderek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.